Live now. Oke, assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera. Selamat siang. Ketemu lagi setiap minggu Rabu jam 13.30 dengan materi yang berganti-ganti berdasarkan kisah nyata. Selamat datang semuanya, Mbak Siti, Mas Antonius Bunjamin, wih, Mas Ivana, Maya. Boleh biasa suara jelas sama dari kota mana nih teman-teman nih? Mas Edmund, selamat datang. Oh, Mas Edmund baru bergabung. Waduh, welcome to the club. Siap-siap, terima sertifikat ya. 1 miliar omset. Oke, teman-teman, kita langsung start saja. Mbak Raden Ayu dari Bali ya, Mbak? Oke, teman-teman. Oh, biasa delay ya, di awal delay. Nggak apa-apa, nanti bisa nonton replay. Saya akan langsung share screen saja. Oke. Medan. Mas Rudi, halo Mas. Wow, dari Manila. Orang Manila maksudnya, Pak. Bisa bahasa Indonesia ya? Welcome to Indonesia. I'm not good in English, but I can understand. Hodip, jelas Mas, thank you. Yuk kita mulai. Tapi sebelum mulai, biasa ya teman-teman ya. Selalu sebelum mulai doa sendiri ya teman-teman. Gimana nih pandemi hari ini? Makin semangat. Kita sudah diumumin belum ya? Bahwa kita resesi? Saya sampai belum ngecek berita ya. Biasanya saya nonton CNBC dan lain-lain, tapi saya belum cek. Apapun kondisi kita teman-teman, yang penting kitanya yang harus kaya ya. Apapun kondisinya nanti, kita tuh harus bisa bertahan teman-teman. Dan saat ini adalah saat yang tepat, sebenarnya udah dari dulu sih, yang belum ketinggalan lah teman-teman untuk digital ya. Karena digital ini cara untuk bisa kita jualan tuh menjangkau ke seluruh dunia ya teman-teman ya. Oke, ini saya baru dapat WA kemarin dari Mas Putut ya. Tiba-tiba WA saya nih saya tutupin ya. Nih omset dia pokoknya udah 2 miliar deh pokoknya teman-teman ya. Jualannya lucu ya, Beskap. Beskap Jawa Bapak Ibu. Sewa menyewa apa jualan beskap ya, saya nggak tahu ya. Apa ada Mas Putut ya di sini ya? Teman-teman, setiap minggu atau setiap bulan kadang-kadang saya cerita nih, di klub kita, di klub SB1M tuh jualannya tuh aneh-aneh ya. Ini pas pandemi ini emang nggak ada yang nikah ya, yang nikah dikit banget jadinya saya liburan dulu Mas gara-gara corona, yang penting terima kasih SB1M. Walaupun nggak pernah belajar online, cuma ngikutin buku sama webinar. Jadi baca buku sama webinar online ya. Jadi teman-teman, apa saya pernah ketemu ya? Saya aja sampai lupa ya. Tapi menarik ya, ini kokpitnya seperti ini. Jadi gini ya, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Apakah teman-teman serius di dunia digital atau enggak? Tapi kalau emang serius, kita tuh benar-benar harus membuat kantor kecil. Nggak usah monitor sebanyak Mas Putut ini ya. Tapi paling nggak ada tempat kecil yang kita harus konsentrasi penuh di situ untuk bikin artikel, Instagram dan lain-lain yang tidak diganggu siapapun juga. Kita harus bekerja 3 jam sampai 6 jam lah kira-kira. Kalau saya zaman dulu sampai 12 jam malah ya. Nah, teman-teman bikin pokoknya kayak gini ya. Jadi jangan sembarangan nanti pindah sana, pindah sini, pindah sana. Jadi kalau saya mengibaratkan kita di digital ini kayak kerja kantoran aja. Kamu bangun jam 9 pagi kerja sampai jam 12 siang gitu. Sampai kapan? Ya sampai kita ketemu polanya, sampai nanti mungkin kita punya karyawan, sampai kita nanti beli artikel dan lain-lain. Ya udah baru kita semuanya tinggal nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak saya ini sebenarnya tiap hari ya tinggal kerjaan sih masih ya, tapi tinggal nyuruh gitu maksudnya. Jangan lupa hari ini posting 10 ya. Gitu ya teman-teman ya. Gue ya, ini banyak gangguan nih. Oke. Hadir. Mbak Dewi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah tahun kemarin sudah bisa berangkatin umroh istri dan orang tua berkat ilmu digital SB1M. Wow. Wow, teman-teman ini keren loh. Maksudnya di SB1M tuh udah, ini ada Bu Dewi. Bu Dewi ini udah lebih dari 6 tahun kali ya di klub SB1M ya. Ya Bu ya, kita bisa lihat ya. Bu Dewi ini juga udah orang hebat ya closing. Udah apa punya jualan apa tuh ya? Gamis ya. Ini teman-teman, setiap hari, setiap bulan kita bisa lihat orang-orang baru tuh menghasilkan income sampai miliaran gitu. Jadi aura-aura seperti ini yang kita butuhkan sih teman-teman ya. Kita berada di klub yang dimana orang-orangnya semangat, di mana tiba-tiba dia berhasil terus kita jadi, wah gua harus bisa nih. Yang itu yang kita akan menularkan makin lama gantian kita yang bisa gitu. Jadi kayak KATM aja ya teman-teman ya. Kita ngelihat teman kita berhasil di klub gitu ya, tiba-tiba kayaknya keren nih. Nah,
Bagaimana caranya nanti bisa seperti ini, nanti kita akan ada namanya ini ya teman-teman, memodel ya, namanya memodel ya. Jadi ini ya, nanti kita hari ini kita akan belajar ya, "Mas, aku udah di internet udah lama banget tapi belum dapat uang," gitu ya. Nah, tahu nggak sih persoalannya kalau nggak dapat uang biasanya kita pindah-pindah mainan ya Bapak Ibu. Sekarang main jilbab, besok main jualan lontong, besok jualan apa, besok jualan apa. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo ngaku. Marketplace apa? Marketplace itu Tokopedia, Bukalapak itu marketplace. Siapa di sini yang di internet kerjaannya ganti-ganti produk? Ayo ngaku. Teman-teman tahu nggak, saya perhatiin teman-teman di SBSTM yang berhasil, mereka tuh bener fokus ya. Mas Wendy sampai hari ini jualannya kolam terpal, tambahan bisnisnya tuh yang berhubungan masih dengan lele ya, lele gitu. Terus Mas Hendy yang jualan anggrek sekarang udah miliaran juga, itu jualannya dari awal masuk SBSTM sampai sekarang, jualannya tetap anggrek gitu. Nah, kita ngelihat orang-orang berhasil itu, terus kita kadang-kadang ada iri, nggak apa-apa ya, iri gitu ya, "Kok lu berhasil sih?" Iya, kitanya ini yang pindah-pindah teman-teman. Jadi segera temukan apa yang kita passion, apa yang kita suka, kalau emang itu berhasil, wah itu di-scale up, dikencengin di situ ya teman-teman ya, gitu. Nah good news-nya teman-teman, if you want to achieve success ini Anthony Robbins yang ngomong ya, "All you need to do is find a way to model those who have already success." Jadi gini, ternyata kalau kata HarveyKer itu kan, sukses adalah skill yang bisa dipelajari. Jadi orang-orang sukses kayak Mas Hendy dan lain-lain, itu orang-orang sukses, dia meninggalkan jejak. Yang jejaknya itu ada di internet, teman-teman. Mereka tuh meninggalkan jejak yang ada di internet yang kita bisa model. Bahasa kasarnya nyontek gitu ya, teman-teman ya. Tapi bahasa Russell Brunson tuh kita jangan nyontek lah, kalau nyontek tuh parah lah, bikin sama persis enggak ya. Tapi kita memodel, dia melakukan apa sih gitu. Nah ini nanti kita akan bahas ya, setelah karena materinya ini hari ini kan bagaimana web kita berada di pengen kayak orang-orang Om, aku juga pengen ya, di atas langit masih ada langit, di atasnya langit-langit masih ada Hotman Paris ya, itu orang kaya banget ya. Tapi kita bisa memodel lah, jadi bahasanya sederhananya kita memodel nih teman-teman. Mas, saya seberhasil apa nanti ya? Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu ya teman-teman ya, yang penting kita kerja keras aja Tuhan kasih hadiah. Oke yuk kita sekarang teknis dulu ya teman-teman. Nah ini nih, nanti kita mau bahas ini ya tuh, oke. Kita mau model bagaimana sih melihat orang-orang sukses, terus kita juga bisa ikutan kecipratan sukses ya kalau teman-teman serius ya. Tapi nanti di belakang ya, yang sekarang yang ini dulu ya teman-teman. Bagaimana web teman-teman bisa berada di dalam web-web besar. Lucu nih teman-teman, seru sih. Saya suka banget ini, namanya Sniply. Yuk sambil praktik ya, teman-teman ya, sambil ngobrol dan praktek. Teman-teman sering-sering komen dong biar kita kayak ngobrol ya. Saya seneng kalau teman-teman pada komen, karena saya sesekali baca komen gitu ya. Ngapain sih? Oke, yang gimana caranya ya, prakteknya gimana ya? Mmm, oke 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 oke. Sekarang wait wait wait. Oke, karena saya berhubungan dengan bisnis saya aja ya, kan saya mempraktekkan apa bisnis saya. Oke, wait 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 wait. Saya pakai Tahugo. Teman-teman bikin Sniply dulu ya, barengan yuk, barengan. Buset nih Gmail banyak amat sampai lupa-lupaan. Oke, gmail.com. Oke, siapin Gmail-nya dulu. Fokus aja dropship, yes, good. Saya seneng nih. Fokus apa? Iya latah Mas Lubis bener. Aduh jangan ganti-ganti ya. Fokus kalau teman-teman tanya saya tuh biasanya fokus 2 tahun teman-teman. 90 hari pertama itu kerja gila. Nah tuh kelihatannya nanti selama setahun 2 tahun menghasilkan nggak ya? Kalau nggak menghasilkan udahlah cut loss kalau kata kemarin Mas Romi saya ngumpul ya. Cut loss aja udah ganti bisnis gitu ya. Kalau saya ya teman-teman nggak tahu ya kalau cinta banget. Tapi gini, ngapain kita ngabisin waktu di mana kita nggak ada duitnya di situ gitu loh, kecuali emang kita passion gitu ya. Sniply, oh iya iya, yuk kita Sniply itu buat jadi nanti jualannya teman-teman, produknya teman-teman muncul di detik.com, keren loh ya di detik.com atau apalah gitu ya, detik.com nih. Nih, nanti ada muncul nih banner-nya teman-teman di sini. Jual celana pendek Bambang gitu, keren ya. Kok bisa begitu? Ayo kita praktek ya. Kita buka Sniply dulu, teman-teman ketik di google.com.
Sniply juga yang datang ya? Udah emang pada nggak kerja apa gimana ya? Oke, Sniply, Snip.ly ini ya, Snip.ly ya. Wah, mantap. Nah, ini Mas Hasan bagus juga ada duitnya cuma nggak sampai miliaran. Ah, iya bener bener, Mas. Jadi gini, kalau saya misalnya ya, ada bisnis saya yang emang saya suka banget gitu, tapi duitnya nggak terlalu banyak. Bukan berarti kita cut loss ya. Kalau itu masih ada duitnya, ya kalau itu kita senang ya kalau saya sih terus gitu. Tapi saya nggak terfokus ke situ, saya buka baru gitu. Kan sesuatu yang jalan itu, tapi kalau misalnya bisnis itu ngerugi mulu, mendingan tutup loh teman-teman, mendingan tutup ya kalau sampai 2 tahun ya. Wah ini Mas Putut, halo Mas, luar biasa ini nih teman-teman yang saya baru ceritain. LBO YouTube sudah jadi ikut YouTube jual beskap. Oke, nanti kita belajar ya sama Mas Putut ya, bagaimana bisa seperti Mas Putut. Wih, oke kita ini dulu ya Sniply. Mas, thank you udah hadir Mas. Ditunggu ya bintang tamu ya. Snip.ly, oke kita sign up dulu ya, sign up. Pakai create account aja deh kalau saya. Teman-teman sambil praktek ya. Dari handphone bisa nggak ya? Nggak tahu deh saya coba. Create account. Saya benar-benar mulai dari awal aja nih, biar teman-teman bisa ngikutin ya. Confirmation code biasa dia minta. Nah, mana ya? Nah, nih Sniply. Dia biasanya masuk promosi ya teman-teman. Confirmation code tuh. Di mana-mana sign up tuh selalu sekarang minta confirmation code dari email. Jadi, nah ini dia. Skin. Copy. Lah, mana tadi? Ini dia. Continue. Oke. Sudah, mari kita mulai teman-teman. Create my first snip. Snip itu kita bikin banner jualan kita dulu ya. Nah, upload foto. Oke. Set up your brand. Oke. Upload fotonya. Ayo teman-teman sambil bikin juga ya. Banner, banner. Kok musik sedih sih? Ada yang mau tanya nggak sampai sini, teman-teman? Siapin nih, maaf ya. Oke, ini penting ya masukin logo ya. Logo tahu internet. Teman-teman kayak gitu ya. Kalau teman-teman punya bisnis, sebisa mungkin masukin ke website dengan judul logo perusahaannya kita ya. Karena sometimes orang tuh pengen lihat, itu lumayan nge-branding sih buat saya. Name-nya tahu kok. Mas Berto sekarang lagi resesi kok bisa ya teman-teman. Wah iya tuh. Wah iya, jadi gini nih, bagus nih pertanyaan Mbak Embun Explorer. Namanya kocak juga. Embun tuh laki apa perempuan ya, maaf ya. Jadi gini teman-teman, jadi kan kalau sering-sering nonton deh video-video di YouTube tuh orang-orang sukses itu, jadi emang ada bisnis yang makin melesat ya, makin melesat tuh kayak Zoom meeting, orang-orang di rumah. Jadi orang-orang di rumah tuh teman-teman perhatiin deh, bisnis yang berkembang adalah ketika pandemi seperti ini, orang di rumah tuh ngapain gitu teman-teman. Itu namanya kalau kata Mas Adi tuh kemarin apa namanya, stress relief ya istilahnya. Jadi orang di rumah stres, "Ah, bosan banget nih di rumah, ngapain ya? Ah, beli sepeda ah, biar main-main muter di sekitaran sepeda." Makanya sepeda itu kan habis kan,
Katanya di berita apa tuh ya, di Detik juga kalau nggak salah, Bromtom itu di Jerman habis dibeli oleh orang Indonesia, gila ya. Berarti masih banyak orang kaya ya di Indonesia. Terus kemudian pertanian nih, kayak pertanian itu agribisnis itu nggak jatuh ya teman-teman, saya nggak tahu ya. Kayak Mbak Mona Lisa dan lain-lain ya. Mereka itu orderan makin banyak, kayak Mas Dayat itu orderan dia sprayer untuk pertanian tuh makin tinggi gitu. Mungkin karena lockdown tuh orang jadi bertani atau gimana, saya nggak ngerti ya. Terus yang kemudian jajanan cemilan itu, saya termasuk yang tahu go ini yang termasuk malah omsetnya malah naik teman-teman. Kenapa? Orang di rumah, ini yang teman-teman kalau teman-teman mau ikutin ya, "Mas aku pertanian jual apa, wortel gitu, saya bertani dulu, saya nggak bisa Mas," gitu. Ya udah teman-teman berarti jualan jajanan aja, jajanan itu yang orang di rumah ngemil mulu, dia belinya GoFood GoFood GoFood, ngemil-ngemil. Nah kalau kita mainnya cemilan, itu kalau saya sih berasa ya, saya nggak tahu di tempat lain ya. Kalau saya berasa omsetnya makin naik gitu ya teman-teman. Pembeliannya makin banyak karena orang ngemil di rumah. Nah kayak gitu tuh mungkin ya jawabannya. Sniply manfaatnya kita mau nebeng jualan kita di web-web besar. Nah gini, oke kita lanjut ya. Ini kan kelihatan nggak ya teman-teman ya? Gue gedein ya. Kelihatan nggak ya? Ya teman-teman bisa lihat ya, di sini nanti kalau detik.com di sini muncul, itu nanti di bawahnya itu nanti tek, itu muncul kayak gini nih jualan kita. Jual best cup, hubungi saya. Nah, oke ini message-nya kita tulis ya. Bisnis kuat masa pandemi gitu. Terus ini masukin deh web kita. Hugo. Ini harus kuat ya ininya ya. Nah, ini misalnya contoh kayak gini. Nanti bikin yang lebih dahsyat ya copywriting-nya ya. Balik modal dalam waktu 2 bulan. Nah, misalnya kayak gitu. Kita terus continue. Jadi teman-teman udah lihat ya di sini ya. Kita continue. Nah, patch URL-nya dia terus minta. Jadi gini, tadi kita udah bikin bannernya, terus dia nanya, "Mas, ini mau ditaruh di mana?" Nah, inilah saatnya kita mencari artikel yang lagi viral. Biasanya itu dapat dari Facebook. Facebook itu bagus ya, kayak kumparan-kumparan gitu bagus tuh. Ya, absen lagi. Nah, ini teman-teman bisa cari ya. Wah, ini nih kalau kayak gini-gini lebih kenceng nih Hana Nifa disebut Lanyang, tapi, karena saya nyontohinnya yang bener-bener saja. Tapi kalau teman-teman mau main, itu main yang itu lebih dahsyat ya kata-katanya yang ini berita-berita terpopuler ya. Nah, ini nih, ini kan yang Libanon ya lagi ini ya. Kita cari yang ini nih teman-teman. Di sini ada yang berita terpopuler sih. Terserah teman-teman mau pilih yang mana gitu ya. Ngeri ya. Nih lokasi ledakan dilihat dari atas nih contohnya. Oke. Wow. Aduh, tapi kok gue lagi, aduh jangan ini deh. Aduh, sorry ya. Sebenarnya yang viral ini bagus ya, cuma gua kan mau jualan ya. Tapi nggak apa-lah, namanya juga buat contoh ya. Ini antara suci sama nggak suci kecampur aduk nih jadi begini. Aduh, sorry ya, jadi lama deh. Sorry ya. Ini aja deh, the next Cristiano Ronaldo lah yang apa yang lebih bagus sih artikelnya berhubungan sama artikel teman-teman ya. The next Cristiano Ronaldo ini kurang viral sih, tapi nggak apa-apa kelamaan nanti buat cari contoh ya. Yang viral-viral tuh, pokoknya cari yang artikelnya lebih meledak-meledak ya. Nah, ini copy paste di sini tuh. Jadi nanti munculnya itu, Cristiano Ronaldo itu ya, jadi kita continue di sini. Ini nggak bayar, tapi kita lewat media sosial kita nih teman-teman. Jadi intinya ini kan kelihatan ya Sniply, ini kita copy. Jadi sebenarnya gini, ada website yang lagi viral,
Terus kita bungkus pakai Sniply tapi di dalam itunya kita selipin jualan kita gitu. Tapi nah makanya linknya Sniply ini kan. Nah ini kita copy, masukin ke Facebook kita nih teman-teman ya. Facebook, paste deh linknya di sini. Door. Nah kan gambarnya muncul nih. Tuh. The next channel cuma lempar di Barca. Nah ini biasa saya ganti, ini jangan kelihatan Sniply-nya ya. Jadi wow. Nah teman-teman bisa perhatiin ya. Ini bener-bener nanti linknya ke detik.com. Nah nih kalau saya post, orang kan kalau ini sebenarnya kalau ini gambarnya viral tadi kayak detik-detik Lebanon itu dan lain-lain, udah teman-teman cari sendiri. Nanti orang kan penasaran kan, dia akan ngeklik nih. Begitu dia klik apa yang terjadi? Masuk ke detik.com. Tapi sebenarnya detik.com ini udah kita bungkus. Teman-teman bisa lihat tuh. Bisnis quote masa pandemi. Ada tahu go kita loh. Nah ini kalau di mobile itu bagus banget teman-teman. Jadi gede bentuknya tuh. Kalau di mobile itu ininya kelihatan banget. Karena di paling bawah tuh kayak contact us gitu ya. Keren ya. Bisnis quote masa pandemi. Kan orang lagi baca ini Cristiano Ronaldo bla 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 atau yang lebih viral ya beritanya. Terus dia ngeklik di sini. Ya, kita jualan di situ. Nah, itu teman-teman bisa tuh sering-sering aja di situ ya, medsos di Facebook ya, di WA story gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti dia ada ini nih teman-teman, ini saya pakai login dashboard saya yang zaman dulu ya. Dulu saya praktek ya. Nah, nanti dia ada dashboardnya kayak gini nih teman-teman, bisa kelihatan tuh. Misalnya yang ngeklik berapa, conversionnya berapa. Dan kalau ini misalnya yang ngeklik itu kalau beritanya viral banget, yang klik bisa banyak banget. Ngeklik itu maksudnya dari Facebook, ngeklik ke halaman web yang kita udah setting tadi ya. Nah kalau conversion itu artinya dia ngeklik banner kita. Kecilin dong. Tunggu ya. Nah gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau rutin setiap hari, setiap ada berita viral langsung Sniply jualan, Sniply jualan, Sniply jualan. Lama-lama orang ngeklik juga kok ini kita ya. Nah ini gratisnya. Gratisnya itu dibatasin hanya 1000 klik, 1000 klik use. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau diperbanyak bisa. Terus sebenarnya Sniply ini juga keren banget. Seneng yang dibungkus-bungkus Bitly dan lain-lain ya. Ini keren loh teman-teman. Kalau teman-teman emang doyan yang viral-viral, hobi menyebar-nyebar berita, itu mendingan main Sniply. Kan ada ya teman saya itu yang hobinya kerjaannya, wah ada berita ini nyebarin, berita ini nyebarin, berita ini nyebarin. Jadi saya selalu tahu berita-berita yang terbaru itu dari teman saya itu. Bayangin kalau teman-teman kayak gitu, misalnya ada ledakan Lebanon nih, teman-teman bangun, orang pertama yang tahu ledakan Lebanon itu adalah teman-teman gitu ya. Wah langsung aja bungkus Sniply, ada bungkus jualannya. Wah ledakan Lebanon bla bla bla. Waduh. Makanya jaga diri dengan kesehatan. Sudah punya asuransi? Nah misalnya kayak gitu. Jualan asuransi jadinya gitu ya teman-teman ya. 1000 klik itu, aduh saya lupa ya. 1000 klik itu kayaknya 1000 klik yang ini ya. Bukan conversion ya. Jadi misalnya ini kan saya 230, berarti tinggal sisa berapa tuh? 700 ya, 800 gitu ya. Wah ini ngomongin WordPress ya. Cara menghilangkan header footer di post atau page WordPress pakai apa buat landing page? Mbak ini saya jawab aja ya. Pakai namanya ini aja Mas, Elementor. Elementor tuh oke, sip sip sip. Dikonsultasi ya nggak apa-apa ya. Pakai Elementor Mas. Landing page tuh pakai Elementor. Jadi teman-teman harus install namanya Elementor. Mas Karpet. Karpet motor. Udah pakai Elementor belum Mas Karpet? Namanya Mas Karpet. Elementor. Nah, ini Elementor.
Oke, ini pakai Elementor. Wah, sorry ya, gangguan banyak amat nih kalau di rumah nih beneran. Eee, Elementor, aduh saya lupa lagi di mana ya. Mmm, buka ini aja dulu ya, sb1mkelas.net/elementor. Di Elementor itu dia kan misalnya bikinnya pakai, oh iya, wah saya udah lama nggak bikin landing page pakai Elementor Mas, saya pakai ClickFunnels soalnya. Oke, saya bukan ini aja tutorialnya ya. Nanti dia di sini ada, wait, nah ini nih teman-teman kalau ada di SB1 Club, kita tutorialnya detail banget kayak gini nih teman-teman. Nah, jadi kayak ada videonya juga nih, klik 2 kali dan edit nih seperti ini, kita udah bikinin bener-bener detail banget sehingga teman-teman tidak perlu nanya lagi kalau udah kayak gini, bahkan kita kasih tahu nih, misalnya apa, kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi gitu. Oke, save template. Nah, ini nih nih Pak, karpet motor. Jadi pilih yang ini pas kita main Elementor ya, dipilihnya template-nya Elementor Canvas. Ya, Elementor Canvas itu nanti header footer-nya ilang gitu. Pas di setting ini Elementor Canvas gitu ya. Oke, ada lagi nggak sebelum kita ke materi berikutnya? Waduh, pakai Mas, Elementor gratis kok, Mas Karpet. Harus website terkenal? Bisa semua website. Kan tadi kan tinggal bikin itunya Mas. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Sip. Kita ulang lagi sekarang. Seru ya, ini seru banget sumpah. Kalau websitenya Gareth. D. Snip 1, belum ada yang ngeklik ya. Kita cari, apa namanya, yang ini Mas, yang viral-viral tuh apa sih? Tribun News gitu ya. Dulu apa sih namanya ya? Dream.id kalau nggak salah. Wah, gini ya, kalau teman-teman udah nyerah, Mas, konten-konten apa yang viral, lah ini dia ya, kadang-kadang kita nggak kepikiran, ketik aja di Google gitu, web-web artikel viral gitu. 11 itu sebenarnya viralnya bisa banget untuk referensi. Nah, ini kayak gini ya. Nih teman-teman ya. Udah saya juga biasanya begini ya. Wah, tapi yang Indonesia ya jangan crack web-web viral Indonesia ya. Elementor gratis. Ayo Mas Karpet, yang penting punya WordPress, install Elementor gratis kok. Nih malas banget. Males, apalagi ya? Ya udah ini aja deh, malasbanget.com ya. Nih, kita cari ya. Wah, ini kayaknya kurang viral ya. Hmm, dulu apa sih kok saya lupa ya. Ya gitu deh, pokoknya teman-teman cari ya yang viral-viral ya. Ini deh 7 tipe-tipe ibu-ibu yang perlu kamu tahu, waspadai. Ya nggak apa-apa nih ngetes aja ya, copy, terus kita kalau mau tambah lagi di sini berarti, create snip ya. Ini URL kalau udah teman-teman kalau udah masuk dashboard ada di sini enak nih, tinggal paste di sini, create snip, tuh. Jadi nggak usah ngulang dari awal aja. Tuh langsung kan, langsung. Oke, terus snip, snip itu dibungkus ya, snip di Bitly gitu, di tinyurl. Baru kita copy. Nah, kita bisa lihat visit link-nya dulu, kita ngecek dulu banner-nya masuk nggak, salah nggak gitu. Dah, gede banget nih nutupin ya. Tuh, kelihatan kan? Bisnis kuat di masa pandemi. Wah, ini seru ya, nanti coba ya teman-teman ya. Halo, selamat siang, Mbak Mary. Mas mau tanya kalau Elementor landing page bisa diduplikat tapi kok tampilannya, hah? Nah,
Itu Mas tadi ya, udah di-setting full canvas. Bisa diduplikat tapi kok waduh saya belum pernah nyoba duplikat sih ya. Coba nanti saya cari tahu ya, Mas. Bagus nih pertanyaan, thank you, Mas. Oke, apalagi nih ya? Akan lebih baik berita fair konten. Betul banget, betul sekali. Jadi harus dekat ya. Kalau misalnya kuliner ya kuliner. Gitu ya. Ini kan saya tadi nyontoin aja. Jadi kalau misalnya baju ya cari. Ini dia baju rombeng-rombeng seharga 100 juta misalnya kayak gitu ya. Terus bawahnya mau beli baju hubungi saya ya. Kayaknya tadi udah ya. Jadi iklan Sniply dilihat orang-orang yang ada di sosial, iya bener yang ada di sosial media kita aja gitu. Kalau mau tampil Bapak kalau mau di detik.com ini 180 juta Pak, 1 hari kalau nggak salah ya. Kalau pasang iklan di sini 80 juta itu tiap hari. Makanya dulu ada strategi di SB1M adalah kita punya akun Facebook yang banyak banget, yang kita add-in friend, yang dengan add friend-nya juga yang add friend-nya yang tertarget ya. Nah itu semua kita mainin Sniply-nya tuh teman-teman di situ. Jadi kayak kita ngiklan Facebook di target yang tepat, tapi gratis gitu ya. Terus terus jualan kita tampil di apa namanya? Detik.com gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ada lagi mau tanya? Kita sekarang masuk ke ini ya teman-teman, masuk ke sini. Keren nih. Pas ya lagi ada Mas Putut. Kita kembali ke sini teman-teman. Ini sebenarnya materi konsultasinya SB1M, tapi nggak apa-apa. Sedikit cerita aja ya teman. Jadi kalau di SB1 teman-teman di dalam klub tuh ada konsultasi. Konsultasi itu salah satunya kayak gini. Jadi, "Mas aku punya produk ini, terus gimana cara jualannya?" Itu standar ya. "Mas aku belum punya produk, gimana cara jualannya?" Jadi gini teman-teman, kita mau mempraktekkan metode, jadi di SB1 tuh ada metodenya Russell dan Tony Robbins ya. Jadi kita mau memodel orang yang udah berhasil, bukan mencontek ya, tapi memodel. Karena itu buat inspirasi, referensi, "Mas aku misalnya mau jualan gorden nih, gua harus ngapain nih Mas? Yang cocok itu di Facebook, di ini apa di apa?" Gitu. Nah, di situ kita mulai menganalisa 7 jurus game plan ini, menganalisanya tuh kayak gini, "Oke aku mau jualan gorden," nanti teman-teman harus dicek, ketik di Google, gorden itu siapa yang ranking 1, gitu sederhana gitu aja teman-teman ya. Terus kita ketik jual gorden di Instagram, hashtag-nya jual gorden, siapa yang ranking 1. Kita pelajari tuh yang ranking-ranking 1, mereka kontennya kayak apa, judulnya kayak apa, hashtag-nya kayak apa, terus follower-nya kayak apa gitu. Terus ketik juga di YouTube, jual gorden, yang ranking 1 siapa, kontennya kayak apa. Nah kita memodel, oh ternyata orang YouTube, Instagram, AdWords tuh suka dengan konten yang ini. Nah kita bikin serupa ya teman-teman, bukan plak ya, atau apalagi download tuh upload ulang, nggak boleh gitu ya. Terus copywriting-nya mereka seperti apa. Nah saya akan kasih tahu ya, misal, "Mas tolong dong aku jual gorden. Aku harus ngapain ya Mas?" Berarti bikin website tentang gorden. Websitenya apa? Toko online atau apa gitu. Oke, websitenya adalah gini, ketik aja teman-teman di Google ya. Tapi ngetiknya di sini ya teman-teman, di New Incognito Window, di New Incognito Window. Ketiknya jual gorden. Nah, kan kelihatan tuh ada iklan-iklannya ya. Nah, ini yang kita pelajari teman-teman. Ini biasanya kita capture ya teman-teman, ini kita copy paste atau kita capture gitu. Kita kumpulin nih teman-teman nih. Kita capture, kita kumpulin. Jadi nanti berarti saya harus iklan AdWords ya, karena kalau orang nyari gorden itu AdWords-nya lumayan banyak. Terus aku judulnya kayak apa? Ya udah teman-teman tinggal ngikut gini nih. Dia kan ikut sama-sama aja nih. Jual gorden mulai 45.000. Nah, teman-teman bisa mulai nih judulnya jual gorden mulai 41.000. Free survei konsultasi, gratis konsultasi dan pasang. Nah, terus nanti ini udah beneran deh teman-teman. Daripada teman-teman pusing mikir copywriting kayak apa, apalagi yang belum pernah bikin copywriting. Cara cepat kita jago copywriting adalah memodel copywriting yang udah hebat. Itu nanti kita kita nanti bisa kayak gini loh teman-teman. Kita malah bisa ngeliat, "Lah, ini kurang kurang ger nih," gitu ya. Tapi udah dapet ini dulu ya, udah dapet template-nya dulu. "Ah, gue bikin ini aja ah, jual gorden habis dipegang Angel Elga." Misalnya kayak gitu contoh ya. Boleh atau enggak saya nggak tahu ya, tapi kita nanti akan dapat gernya gitu yang versi kita sendiri. Kalau udah dapat kayak gini teman-teman,
Terus ininya apa, oh ternyata bener ya, nomor WA-nya dimasukin ke sini nih. Nah, nomor nomor kontak asnya langsung iklan sini. Nah, terus kita masuk ke dalamnya nih teman-teman. Kita pelajari apa, website-nya. Dia dia pakai apa sih? Ini kayaknya anak SMP 1M ya. Ini kayaknya bener nih. Soalnya gayanya mirip-mirip nih. Selalu pasti di sini ada wa.me ya. Karena anak SMP 1M ada yang jualan gorden dari dulu pernah saya ketemu 3 tahun lalu ya. Dia omsetnya bagus banget, dia hanya mainnya AdWords aja teman-teman, makanya saya bikin contoh. Nah, terus kita pelajari apa lagi nih teman-teman, yang kita pelajari adalah ini nomor teleponnya, hubungi kami tuh ada di sini segede gaban. Nah, udah nanti jadi kita bikin website, terus kita bikin handphone di sini. Jadi serangan hubungi kaminya banyak tuh teman-teman. Di atas, di kanan, di sini. Klik to WA. Terus gambarnya seperti apa gitu ya. Kita langsung aja lompat ke sini ya teman-teman ya. Nah nih kita di website ya berarti di website-nya ini kayak kalau saya tuh udah kita centang-centangin nih teman-teman ya. Udah dicentang-centangin nih. Yang ranking 1 siapa, judulnya seperti apa, landing page seperti apa, copywriting-nya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Oke, kita pelajari nih teman-teman, kontennya kita pelajari. Harga paling murah, wah mantap banget ya. Lihat nih teman-teman, kalau dia hajar tuh nomor WA-nya banyak banget nih ya. Nah, konten tuh juga penting loh teman-teman. Jual gorden, hubungi nih, bagus, kualitas oke, jangan gitu. Karena ternyata mereka tuh pelajari nih, tuh kalau bilang harga gorden, wah ini dia jago SEO nih kayaknya, bener-bener udah dipasang-pasangin begini ya, anchor tag-nya. Nah, biasanya tuh di copywriting itu ada fitur dan benefit, kenapa beli sama saya, kalau kamu beli sama saya untungnya buat kamu apa sih? Nah, itu biasanya tuh pola-pola kayak gitu udah ketebak. Terus detail nih, detail ininya harganya, biasanya ada testimoni ya. Gambar penting, bagus tuh dimasukin YouTube-nya waktu kita masangin korden di rumah klien dan lain-lain ya, tuh. Jadi kalau semakin lengkap itu membuat trust orang untuk bilang Mbak, bentar Mbak. Iya iya. Oke, ini harus lengkap supaya apa, supaya meyakinkan orang, "Ini orang serius banget nih jualannya," beli gitu. Jadi jangan gambar cuma 1, jual gorden gambar 1. Ini serius nggak ya? Nah, ini kalau saya zaman dulu ini kita setting-setting sendiri nih, komen-komen udah pakai website-website lain. Oke, terus dia bikin LBO juga ya. Oke, terus kayak gitu ya. Lalu apa, nanti kita ini ya teman-teman, kita simulasi ya, simulasi ya. Oke, terus kayak gini ya. Nah, untuk website-nya tadi kan untuk AdWords-nya ya. Kalau AdWords nanti gini, iklannya apa, judul seperti apa, deskripsinya kayak apa, landing page seperti apa. Nah, klik to WA-nya seperti apa? Ini penting nih, klik to WA-nya tuh maksudnya begitu orang lihat website kita, kayak tadi keren ya, ke atas, kanan, bawah semua tuh nomor teleponnya untuk biar orang cepet nelpon gitu ya. Terus jenis iklannya pakai apa. Nah, untuk ranking satunya, nah berarti sama ya teman-teman ketik aja di Google di sini ya tadi ya. Ketik di Google, jual gorden. Nah, kita cari yang ranking satunya. Nah, teman-teman kalau teman-teman udah nonton video-video saya sebelumnya, kalau teman-teman mau nguasai bener-bener semuanya, itu iklan AdWords kita yang iklan, terus di sini ada apa namanya, istilahnya Google bisnisnya kita juga yang main, terus marketplace biasanya di sini soalnya ada marketplace. Nah, ini kita juga nih teman-teman harus kita masukin ya. Udah masukin ke marketplace-nya kita iklankan gitu. Jadi ini sih saya belajar dari Kang Jajang ya. Pokoknya halaman 1 sampai halaman 3 kalau bisa orang ke mana-mana ya kita semua isinya gitu. Mulai dari iklan, AdWords-nya, ranking satunya webnya kita, terus AdWords-nya kita, blogspot-nya kita, Medium-nya kita, jadi semua punya kita. Itu pekerjaan melelahkan tapi begitu kata kunci itu kita dapat, misalnya bayangin kalau misal kata kunci jual gorden Jakarta aja,
Nah, kalau misalnya pengunjungnya ini sebulan 1.000, bayangin deh teman-teman, kalau teman-teman semua nempel di ranking 1, ya, kita tuh udah dapat uangnya bulanan. Jadi ibarat ada toko orang datang terus gitu. Orang mau beli gorden di Jakarta gitu ya teman-teman ya. Keren sih ini. Nah, ini ranking 1 kita perhatiin di sini namanya rajagorden.co.id, ini kita buka ya. Ini sih saya yakin sih ini pasti omsetnya udah oke banget nih. Tuh websitenya, ini Raja Gorden udah lama banget loh teman-teman nih. Berarti ini hidupnya udah dari sini ya. Pelajari lagi nih, dia ranking 1. Apa ya yang dia foto asli nih, Raja Gorden pasti punya dia nih. Ya difoto dikasih watermark. Nah, pelajari kata-katanya judulnya tuh. Selain banyak pusat perbelanjaan dari Jakarta Selatan, juga tak jarang pula tipe ini jadi kayak dia bikin konten ya. Wah, ini keren nih. Langsung muncul ya. Halo, ada yang bisa kami bantu? Ini juga boleh nih pakai gini. Ini pakai apa? Biasanya ada muncul tuh kelihatan di situ ya. Oh, ini pakai yang premium punya dia. Ada namanya Talk.to ya, kalau mau pakai kayak gitu. Saya dulu pernah pakai Talk.to. Cuma saya udah nggak pakai lagi. Enakan klik WA aja, tingkat closing-nya lebih tinggi. Karena kalau di WA klik itu dia bisa ketinggalan di WA dan kita bisa follow up. Kalau Talk.to ini kadang-kadang kita pas lagi nggak ngeliat website atau aplikasinya pas lagi mati nggak kebaca nih teman-teman. Tapi kalau dia kayaknya pakai Talk.to ya. Oke, teman-teman pelajari. Nah, ini kanan ini artikel terkait. Wah, ini gila nih LBO banget nih, SEO banget ya. Jual gorden cantik. Ini pasti kata kunci semua nih teman-teman. Oke, terus bikin gambarnya. Wah ini mah ini ahli SEO banget ya. Sampai ada seperti ininya ya. Tuh bayangin ya teman-teman ya. Dia jualan gorden di Jakarta, tapi artikelnya itu bener-bener eee, apa ya, ibaratnya apa istilahnya, kontennya bermanfaat lah itu. Dominasi kayak dia kasih tips-tips gitu, dominasi warnanya seperti apa. Nah, ini yang teman-teman perlu ikuti, gambarnya banyak banget. Wah, ini sih udah siap lah. Jadi ibaratkan teman-teman tuh adalah pembeli yang kalau ngelihat web kita, wah ini bener nih pasti nih, kontak gitu. Jangan cuma gambarnya satu udah gitu ngambil dari Google lagi gitu ya. Nah, itu adalah teknik cara memodel ya teman-teman. Bahkan sampai terms-nya tuh bisa kita contek juga nih, kelihatan nggak terms-nya. Ini udah dikelola oleh Langit Nilai. Ini kayaknya jasa ya. Apa ini? Langit Nilai. Lah, apa dia ya? Punya Andre W. Wah, Andre W. Ini anak e-commerce nih. Keren keren, hebat nih. Oke, ada yang mau nanya nggak sampai sini ya teman-teman? Sebelum kita masuk ke YouTube. Ngerti. Apakah ada konten SBTM yang lifetime? Karena saya belajar lama baru. SBTM udah nggak ada yang lifetime. Sekarang bayarnya kita klub ya, kayak Gold Gym. Jadi kayak fitness gitu. Kalau teman-teman masuk Gold Gym kan pengennya six pack. Nah, terus ada yang ngebimbing ya. Jadi kalau SBTM lebih ke klub sih. Sekarang murah kok, 5.500 sehari ya, atau 165.000 sebulan. Contoh landing page Berdu gimana ya? Ini kenapa kayak begini sih? Contoh landing page Berdu, itu landing page Berdu saya, tahugo.id. Ini pakai Berdu nih saya. Berdu tuh hebatnya apa? Kalau dibuka cepet banget. Oh ya nih, ini teman-teman saya juga mau kasih tahu nih teman-teman. Hati-hati membeli nama domain ya. Nama .id ini, saya nggak tahu website saya yang .id itu nggak ranking loh di Google. Ternyata saya baru sadar tuh ketika kemarin lagi ngisi apa live begini. Oh iya juga ya .id tuh itu biasanya untuk branding aja sih. Untuk mempermudah aja, misalnya orang nanya, "Web lo apa sih?" Kalau dari WA tuh lebih gampang kan, "Ini tahugo.id," gitu. Tapi ternyata nge-ranking satunya susah. Udah gitu di Facebook atau di mana-mana, di Instagram itu di-delete. Jadi nggak bisa tuh ngasih link .id tuh nggak bisa. Jadi please teman-teman kalau bisa sih, kalau emang benar serius di SEO jangan beli .id. .id tuh jangan diisi artikel banyak-banyak deh, itu hanya untuk landing page aja sih menurut saya. Karena percuma ya, karena ranking satunya susah gitu ya. Bikin LBO di .id, wah berat sih kayaknya. Tapi nggak tahu ya, itu pengalaman saya. Tapi mungkin teman-teman punya pengalaman lebih baik, bisa .id ranking 1, tapi saya punya .id tuh rata-rata ranking satunya susah banget. Yang bagus tuh .com, .co.id itu lebih bagus.
Jadi ini .id nih Berdu nih emang karena untuk ditempel di Instagram dan lain-lain gitu aja ya. Oke, dia hebatnya tuh ada kayak gini nih tuh, ada bisa klik di sini. Kalau Berdu tuh lebih kepada gini sih, loading-nya cepet banget, gila, gokil lah. Itu lebih penting saya sih. Landing page nggak usah keren-keren, tapi kalau dibukain cepet itu akan lebih bagus ya. Ini saya juga belajar dari Agan Khalid nih teman-teman. Bagaimana membuat landing page tuh sesederhana mungkin, nggak ada yang gambar-gambar di sini, mercon-mercon gitu, nggak ada ya. Simple aja putih, gambar, video, simple aja seperti ini ya. Karena orang lebih fokus gitu ngelihat ke gambar daripada lihat background-nya kita yang warna-warni gitu ya. .co pengalaman saya, mendingan .com, .net, .co.id sih. Nggak tahu kalau .co sih, saya sih masih gagal juga ya, Mas. Mas, website Togo bikin lewat Dewa Web. Yang ini bikin pakai Berdu .id, yang Togo.co.id ini bikin pakai Dewa Web. Cepet juga ya dibukanya ya. Mas, kenapa sih harus punya dua .co.id, .id, .net dan lain-lain? Mas, kalau kita serius di sebuah bisnis, segera deh, nanti takutnya kasusnya kayak Ruben Onsu ya. Kasihan ya. Semuanya kita beli, Mas. .com, .net, .id, .co.id, .live gitu. Jadi kalau teman-teman cari tahu gue tuh udah full dah. Dari awal kan kita nyiptain brand. Jangan kita lengah loh. Kalau keambil orang, wah nanti bisa kasus. Kita yang dikasusin, kita yang punya, produknya malah kita yang hak patennya malah kita kalah. Itu bahaya banget ya. Cari teman tertarget di Facebook sekarang gimana caranya ya? Bener ya, dulu pakai namanya Intel Teknik ya. Cara cari add friend tertarget ya. Jadi kalau saya caranya gini nih teman-teman. Kan kita udah punya teman kan. Contoh ya. Ini maaf ya, bukan bukan apa-apa ya. Nih contohnya, ini teman-teman saya coba. Ini coba lihat friend. Oke. Teman-teman kan bisa tahu lah ya. Teman-teman kita tuh ada yang orang kaya banget gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh nih, saya jualan produk yang harganya 7,5 juta, berarti ini bukan masalah pilih-pilih temen ya. Kan kita kan ceritanya nih, kita mau bikin akun tapi isinya teman-teman kita adalah orang-orang menengah atas semua, karena saya mau jualan nih sebenarnya gitu kan. Nah, kita bisa ngelihat, nah ini contoh Christina Lee nih. Masuk aja ke Christina Lee nih. Oke. Biasanya teman-temannya itu dia juga filter juga gitu. Nah, pasti teman-temannya juga Eee, Ahmad Mulyadi, nah ini Aldira nih. Nah, teman-teman bisa cek deh, kalau saya zaman dulu ya, cara cepatnya cari orang yang latar belakangnya keluarga atau latar belakangnya dia lagi di luar negeri. Kalau orang hobinya ke luar negeri, berarti itu keuangannya cukup bagus ya misalnya. Iya, ini orang hebat semua ya. Coba ya. Nah, ini di Ferdinand nih. Kalau mau lebih detail lagi, contoh nih, di Ferdinand ini kan bisa dibuka ya, visit profile. Nah, kita bisa ngelihat ini kalau mau ini ya, gila kepo banget sih, ini emang kepo sih. Lihat fotonya aja ya. Wah gila ya, ternyata dia pembicara nih, orang hebat nih. Udah add friend, gitu ya teman-teman ya. Udah gambar begini, wah ini orang hebat nih gitu. Contoh tuh kalau saya zaman dulu gitu ya. Terus udah gitu ngapain? Udah gitu kita juga jangan sembarangan nih teman-teman. Kita sebisa mungkin pasang foto yang mencerminkan kita itu pantas untuk jadi temannya dia gitu. Jangan sampai saat kita pasang foto, terus fotonya kita tuh yang lagi apa ya, pokoknya kumuh banget gitu. Misalnya yang apa ya, pakai anduk di sini kayak tukang bajai gitu ya, maaf ya. Padahal kita mau cari temannya tuh yang menengah atas gitu. Jadi ngefek loh, orang kadang-kadang mau accept teman kita, dia ngeliat-ngeliat kita juga, "Nih siapa sih nih orang nih?" Gitu. Gitu ya. Berdu kayak Wix, iya lebih keren lagi sih dari Wix menurut saya sih. Mas maaf sedikit saya belum paham nih, maksudnya kalau kita pakai Berdu itu tidak perlu domain. Eee, jadi Berdu itu hosting, Mas. Jadi kita kalau udah pakai Berdu, hosting-nya di Berdu. Nah, domainnya nanti beli lagi. Jadi Berdu itu kayak dewa webnya gitu, tapi dia bentuknya toko online.
Domain gratis medium.com. Wah, itu gratis. Kalau medium.com tuh gratis, bisa ranking satunya cepet tuh, bagus. Cara memeriksa nama website agar kita saat membuat website namanya tidak ada yang sama. Cara memeriksa nama website. Mas ke ini aja ya. Ke apa namanya? Kalau saya belinya di Namecheap atau di Dewa Web ya. Aja ya hostingnya. Kan Dewa Web aja deh. Ini kan maksudnya ya. Domain. Ya kita kayak mau beli domain aja misalnya. Tahugo gitu ya. .com, .net, .org belum gua ambil nih. Nah ini udah langsung ditandain gini, udah ada yang ngambil gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut yuk teman-teman. Kita lanjut ke sini. Nah, kita lanjut ke YouTube. Nah, gini ya. Memodel YouTube. Sekarang ini aja kita nyontek Mas itu ya, Mas Putut. Dua. Saya kasih tahu kan Mas Putut omsetnya lagi nih, mantap ya. Tadi ada di sini lagi ngasih tahu. Tadi apa Mas? Coba kita cek ya. Tadi YouTube-nya apa? Sebenarnya caranya paling gampang gini sih. Buka YouTube, ketik aja kata kuncinya, jual gitu ya. Misalnya Mas juga mau jual Basecamp ya, ketik aja jual Basecamp Jawa gitu ya. Nah, keluar deh. Nah, perhatiin nih teman-teman. Jual Basecamp Jawa. Nah, ini yang ranking-ranking 1. Apalagi ini 185.000 view gitu ya. 43.000 view. Ini kita save-savein dulu nih, Mas. Kita save-savein dulu ya. Terus kita tonton. Nah, kita pelajari dia bikin YouTube-nya kayak apa sih. Baru panjang umur ya. Diomongin Wix. Kalau Wix ini buatan bule sih teman-teman. Kalau Berdu tuh buatan Indonesia, yang dimana apa yang dibutuhkan orang Indonesia tuh benar-benar kalau misalnya klik WA dan lain-lain tuh benar-benar dia emang ada di sini. Nah ini bagus banget sih. Nggak heran ini kenapa ranking 1. Jadi teman-teman, berasa di Jogja ya gitu ya. Ini kena copyright musik Jogjanya nggak nih ya? Kelonengan. Nah ini penting banget, ini bagus banget ya. Dan rata-rata teman-teman SB1M kalau bikin YouTube tuh kayak gini. Kalau bikin YouTube itu jangan slide ya teman-teman. Slide itu orang kalau mau beli cuma slide gitu kurang bagus ya. Kalau misalnya ada orang yang bikin video lebih serius kayak gini, dia akan lebih kena ke sini gitu. Jadi ya udah teman-teman ya kalau emang jualan begini ya bener-bener bikin tutorial seperti ini ya. Nah, nanti ini kata kuncinya tuh perhatiin aja ya. Ini pasti dia jualan ini. Tahu ya coba ya. Dia jualan enggak sih? Oh, dia AdSense sih kayaknya ya. Nah kita juga bisa ajak kerja sama, misalnya ajak kerja sama Mas Putut gitu jadi resellernya. Tapi katanya nggak buka ya, karena orderannya udah banyak banget. Nah ini kalau kita nyontohin kayak begini, punya Mas Putut apa sih tadi ya? Mana tadi ya? Mas Putut tadi apa ya YouTube-mu ya Mas? Jual Basecamp. Wih, jual Basecamp udah ranking 1 ya? Jangan-jangan ini punya Mas Putut ya? Oh iya Basecamp Putut, wede, cakep nih. Woi, ranking 1 semua, ngeri kali. Basecamp Putut. Nah ini udah bisa belajar teman-teman. Tadi kita ngetik Basecamp, Mas tadi ngetik jual Basecamp pengantin. Gila, jual Basecamp lah. Semuanya ranking 1. Gila. Oh, ini ada yang nyempil ya. Nah, kayak gini ya. Sebenarnya lebih bagus ada Mas Putut nih ya. Pakai tadi lebih bagus nih. Tapi ternyata yang begini juga bisa berhasil ya. Kita nggak usah muncul juga berhasil aja tuh ranking 1. Dan terbukti omsetnya juga
Nah, kalau Mas Putut tuh strateginya kayak gini teman-teman, jadi dari semua traffic diarahin ke marketplace. Katanya nggak mau jawab-jawab lewat WA ya, tapi ini masih ada nomor WA nih zaman dulu sih ya, 1 tahun lalu ya. Sekarang itu kalau teman-teman mau belajar ya, dari Instagram semua lariin ke marketplace. Supaya nanti belinya di marketplace orang lebih trust kan, kalau beli di Tokopedia lebih trust. Tapi ada kelemahannya tuh, bahayanya apa ya, marketplace tuh ngeri loh. Kalau ini tapi orang punya gaya masing-masing ya. Kalau kita misalnya kita udah jualan di sini, ini kata Christina Lee nih Mas, ketika kita udah jualan ke sini, udah kita traffic-nya bagus-bagus, kita ngarahinnya ke marketplace, itu bisa jadi itu kan ada suggested base cap yang lain ya. Bisa jadi dia malah belinya base cap yang lain gitu, bukan base cap-nya kita, padahal kita yang udah capek-capek kita bikin traffic, tapi malah belinya base cap yang lain. Tapi itu emang strategi masing-masing nyamannya di mana. Kalau kita nggak masukin marketplace, karena ada yang pemikirannya, "Gue mau masuk marketplace supaya orang trust biar belanja," gitu. Nggak apa-apa deh orang lihat-lihat yang lain, kalau emang kita produknya bagus, nggak usah takut kan melawan kompetitornya, orang akan tetap belinya sama kita gitu. Gitu ya, keren ya. Nah jadi seperti itu tuh teman-teman, cara memodel ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita sudah tahulah, sebenarnya kita sudah tahu misalnya kita mau jualan apapun juga, kita tinggal memodel siapa sih kompetitor kita, terus kita buat, eee seperti itu ya. Nah ini teksnya apa yang digunakan kalau kemarin ilmunya Ndika Mahendra, saat kita masukin tag-nya itu ini, nama-nama Sri Wisnu, Kak Audityo, Beskap Kutub, ini jual Beskap Beskap Kutub ada di sini sih. Ini sayang sih sebenarnya begini ya, bagusnya begini nih Mas Putut nih, apa, begini nih, apa namanya, apa sih namanya, landscape ya, itu pasti lebih bagus deh. Tapi ya gila ya, Tuhan tidak tahu ya, tidak ada, "Enggak ah, begini aja berhasil kok." Ya udah lanjut aja gitu. Gila sih ini. Ini ini teman-teman yang apa sih kalau teman-teman pelajari, apa sih yang bisa pelajari dari Mas Putut? Brutal nih Bapak Ibu, brutal. Cuma semenit begini doang ya. Brutal nih Bapak Ibu, gila nih, tuh brutal banget. Jual bakso jual. Nggak ada orang serajin Mas Putut nih bikin begini-begini. Makanya dia benar-benar menguasai ya. Ini seperti kayak Mas Fauji ya, kalau Mas Fauji lebih edan ya, bikin 90 video setiap hari, dia pakai karyawan sih. Jadi semua Google, YouTube itu dikuasai Mas Fauji semua tuh, Jangkar Group ya teman-teman tuh member SB1M yang wow sekarang kaya rayanya luar biasa ya teman-teman ya. Oke kita lanjut ya. Ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman ya? Oke. Ini sebenarnya materinya udah selesai nih. Mas kalau untuk ngiklan FBS agar tertarget, ini cakep nih. Biar kena targetnya ada trik khusus nggak? Oke bagus nih. Jadi teman-teman kalau misalnya teman punya produk, terus udah gitu fokusnya mau iklan Facebook. Mana ya tadi ya? Berarti kita masuk ke Facebook ini ya. Nah, kita perhatiin aja iklannya seperti apa teman-teman ya. Oke, untuk ini nanti sebelum masuk ke market ya. Jadi, kalau ini perhatiin hook story over-nya. Nah, teman-teman kalau udah di SB1M sebenarnya udah dapet ya. Kalau nanti masuk klub SB1M. Mas join klub gimana sih? sb1m.id/klub nanti ada di deskripsi. Saya posting sini dulu ya. https. Mas aku mau masuk klub nih. sb1m.id/join klub. Nah, oke. Nah, ini sip di sini. Nanti di Telegram itu kita ada link khusus ya, Telegram itu ada contoh-contoh iklan Facebook yang masuk setiap hari. FB Ads SB1M mana ya? Ini nih. Nah, ini nih teman-teman. Nah, ini ada contoh-contoh iklan yang masuk hampir tiap hari. Ini yang kita nanti pelajari teman-teman. Ini jualan apa nih ya? Jualan cincin. Jadi kita tinggal nyesuaiin jualan kita sama orang yang sudah pernah iklan aja gitu. Kalau teman-teman jualan cincin ya bikin kayak gini aja. Bisa dilihat detailnya. Ini nanti tinggal ininya kita ganti tanda panah dan lain-lain. Terus pelajari juga landing page-nya ya. Contoh nih landing page-nya buka.
bisa cetak logo, harga, wah ini ada harga coretnya, ada promo, gambar begini. Oh simpel banget, enak banget ya. Ah terus ada videonya, gitu ya. Jadi gila sih. Semua itu sebenarnya kita bisa memodel ya teman-teman. Jadi nggak usah mikir sendiri gitu ya. Terus apa lagi nih? Ada nih jualan apa nih? Pembersih. Kalau teman-teman jualan pembersih, auto care. Yang untuk bersih wajib lihat ini. Nah kayak gini aja. Yang ingin jamurnya hilang habis, kita babat habis. Lihat sini. Jadi tunggu apa lagi? Nah ini juga nih perhatiin ini. Call to actionnya apa? Bayar 1 dapat 2 botol. Oke? Nah ini ada landing page-nya sediain. Nanti kalau teman-teman masuk klub SB1M ini nanti update terus nih setiap harinya, hampir tiap hari ya. Ini penting loh untuk kita memodel ya. Jadi kita nggak usah mikir jauh-jauh gitu ya. Terus untuk target apa? Nah kalau target itu saya pakai namanya ini mas, Atsumo ya, Atsumo. Coba saya kasih lihat di sini, Atsumo. Sambil ada yang mau tanya ya teman-teman ya, silakan aja. Saya bahas sedikit deh Atsumo. Ini yang dipakai para master-master internet ya. Lah, di mana ini? Kok gak ada? Mana presentasiku? Atsumo. Hilang ya. Coba tunggu ya. Teman-teman sambil nunggu saya sambil main Sniply boleh tuh. Ini pakai Canva ini teman-teman, cakep loh Canva ini. Bisa bikin karusel, bisa bikin apa namanya presentasi begini. Lihat semua nih, saya pindahin dulu deh. Move to folder, presentasi. Move here. Nah ini penjelasan dari ini bagus nih. Saya ini dulu ya teman-teman ya. Presentasi kita dulu. Atsumo ini apa sih? Untuk mencari interest target di Facebook. Jadi gini teman-teman, waktu kita, nah langsung aja deh. Yang pertama itu adalah kita harus tahu market kita siapa kan? Market kita siapa nih? Kalau jual beskap ya berarti orang yang mau pakai beskap dong ya, kan nggak mungkin anak kecil ya. Nah kan gini nih pertanyaan siapa tadi ya? Mas siapa tadi ya? Nah ini jadi gini, yang paling kita bingung waktu kita mau iklan jualan beskap, target saya siapa ya gitu ya? Nah ini kita harus tahu nih siapa market Anda, umurnya berapa, tinggal di mana, laki atau perempuan. Beskap ini untuk dijualnya untuk laki-laki atau perempuan gitu. Nah interest spesifiknya kalau bahasanya Albert Leonardo sama Mas Yudis itu precise interest, precise. Jadi kita benar-benar dapat precise interest yang orang-orang benar-benar misalnya contoh, siapa yang akan beli beskap Jawa ini? Pertama adalah misalnya contoh orang Jawa yang umurnya 25 tahun sampai 35 karena mereka mau nikah tuh umur 25 sampai 35. Terus orang Jawa misalnya kayak gitu ya. Terus yang engaged, maksudnya yang tunangan. 4 itu. Nah, kalau kita dapat itunya, udah berarti itu kita tepat sasaran gitu. Nah, cuma biasanya gini nih teman-teman, oke ya. Nah, 3 hal penting ya. Ini Mas siapa sih tadi nanya ya? Pokoknya ada 3 hal penting yang kita harus menyampaikan produk kita, ini kan namanya BMC ya, Business Model Canvas. Harus sampai ke si konsumen itu market kita apa sih? Fitur, benefit, dan siapa. Jadi orang mau beli beskap Jawa kita, dia harus tahu fitur benefitnya apa. Gitu ya. Kenapa gue harus beli sama kamu gitu. Benefitnya Mas, ini bahannya enak banget kalau dipakai sampai 10 jam, sampai 5 hari, 10 tahun nggak dicopot-copot itu masih nyaman, masih enak banget dipakai. Misalnya contoh kayak gitu tuh. Nah, itu harus tersampaikan ke market kita, gitu ya. Nah, Facebook itu nggak tahu market kita siapa. Ini yang disebut interest ya. Jadi Anda harus bisa mentranslate ke dalam bahasa Facebook gitu. Facebook harus kasih tahu nih. Contoh nih misalnya, kalau kita jualan batik, batiknya ini ya, One Direction ya. Fitur dan benefitnya, ini saya capture dari Atsumo-nya ya. Saya jualan batik tuh langsung jadi. Berarti ini targetnya PNS, pegawai negeri sipil yang orang nggak mau beli batik masa ngukur dulu, nanti ke tukang jahit dulu, nggak mau dia. Makanya kalau pakaian jadi, targetnya adalah waktu kita iklan Facebook adalah
pegawai negeri sipil gitu ya, yang orang-orang nggak mau ribet untuk beli. Nah, kalau teman-teman jualnya apa, kain, berarti ini ngincernya orang gendut gitu, contoh maaf ya. Nah jadi, sekalian sambil ini seru juga dibahas ini ya, karena ini bagus nih. Jadi kalau teman-teman jualan kain, jangan jual ke pegawai negeri sipil karena, ya Allah jual kain batik, silakan beli. Ah, ribet amat, gue mending beli yang jadi aja gitu kan. Nah kalau kain, ini maaf ya, ngincer orang gendut gitu. Berarti kalau orang gendut tuh apa? Orang yang hobinya kuliner. Jadi kita interest-nya itu nanti kuliner, orang yang suka makan gitu ya. Oke, terus saya cepet ya. Nah, orang gendut orang yang suka makan. Contoh berarti kita ambil interest-nya nih kuliner Indonesia gitu, Mas. Nah, misalnya kayak saya Smart Detox nih, saya ngincernya karena harganya 7,5 juta, berarti saya harus orang yang beli itu harus orang kaya. Orang kaya itu seperti apa gitu. Nggak ada kalau kita ketik di Facebook itu, di iklan Facebook kita ketik, "Orang kaya" itu nggak ada, teman-teman. Kita harus men-translate ke dalam bahasa Facebook. Jadi, orang kaya itu apa sih? Orang yang suka travelling. Jadi isinya di sini adalah Changi Airport, terus apa namanya, pokoknya kita ketik airport-airport di seluruh dunia gitu. Berarti orang-orang suka ke luar negeri biasanya orangnya orang kaya gitulah ibaratnya gitu ya. Nah ini juga bagus mindset-nya ya, jual laptop bukan berarti interest-nya ditulisnya laptop gitu. Karena orang yang nulis laptop itu jangan laptop, jadi harus lebih precise interest lah ibaratnya gitu. Jual sepatu basket bukan berarti interest-nya Michael Jordan. Kok tulisannya gini ya, edit ah, sekalian. Jadi gini, teman-teman semua tahu kan Michael Jordan kan, nggak ada yang nggak tahu lah. Jadi misalnya teman-teman Mikael, bener nggak sih tulisannya? Jadi kalau misalnya teman-teman jualan sepatu sepatu Michael Jordan, iklan Facebook itu sebenarnya nggak boleh ya, kan itu brand-nya. Contoh aja ya, teman-teman nggak bisa pakai Michael Jordan, kenapa? Semua orang tahu Michael Jordan, semua orang bisa, tapi nggak semua orang main basket. Jadi gimana? Jadi interest-nya kepada pemain basket yang tidak dikenal orang, tapi pecinta basket kenal. Contohnya gimana nih teman-teman? Contohnya kayak gini, atlet basket. Nah gitu aja ya contohnya. Kan ada banyak ya, ada Michael Jordan, Kobe Bryant. Coba cari atlet yang teman-teman kira-kira banyak orang yang nggak tahu. Misalnya, ini orang Indonesia, ini bisa nah ini nih teman-teman bisa jual ke Indonesia nih, galang atlet NBA aja deh. Saya juga banyak yang nggak tahu ya. Nah, nama atlet NBA. Oke, nah ini teman-teman bisa cek nih. Aduh, NBA atlet. Nah, gini nih teman-teman. Teman-teman cari orang yang kira-kira orang nggak tahu nih, Russell Westbrook. Coba di sini ada yang tahu nggak Russell Westbrook? Tahu. Wah, masih banyak yang tahu, berarti jangan pakai ini. Cari yang lebih susah, Anthony Davis, tahu nggak? Enggak. Ya udah berarti interest yang dimasukin Anthony Davis. Artinya gini, kalau orang benar-benar pecinta basket, pasti dia tahu namanya Anthony Davis. Jadi kalau teman-teman jual sepatu basket, ini kena banget karena orang Anthony Davis yang tahu tuh hanya orang penggemar basket. Jadi kalau jualan sepatu basket, jangan ke Michael Jordan tapi ke Anthony Davis-nya. Begitu tuh maksudnya ya. Maksudnya precise interest-nya ya. Gitu. Nah ini Vince Carter, kalau saya dulu contohnya Vince Carter ya. Nah ini Atsumo itu membantu mencarikan interest Anda, saya lagi nggak jualan ya, tapi karena ada yang nanya ya. Jadi ginilah, jadi di Atsumo itu, nah ini saya nggak akan praktek ya, teman-teman bisa lihat aja ya. Misalnya saya mau jualan tahu nih, saya mau cari orang-orang bener-bener pecinta jajanan gitu ya, yang bener-bener orang doyan jajanan gitu, bukan, "Gue suka jajan tapi nggak doyan jajan," gitu. Nah itu sama Atsumo tuh nanti dibongkarin nih. Contoh nih, misalnya kalau contoh nih, masukkan kata kosmetik. Ini, eee, kalau teman mau beli Atsumo di sini ya, sudan.id/atsumo. Tuh kalau mau beli. Jadi gini, misalnya kita jualan kosmetik, teman-teman. Kita jualan kosmetik, kita ketik kosmetik. Kalau teman-teman ketiknya kosmetik tuh terlalu umum gitu. Kita cari precise-nya tuh yang bener-bener interest-nya tuh yang bener-bener tertarget banget. Nah, ini kalau masukkan Atsumo diketik kosmetik, dia akan muncul nih, MAC Kosmetik, NARS Kosmetik. Jadi kayak dimunculkan yang lebih dalamnya lagi, yang nggak kepikiran oleh kita gitu.
Wah, ini banyak ya. Nanti teman-teman nonton sendiri ya di Atsumo ya. Cari aja di YouTube SB1M Atsumo gitu ya. Itu saya yang jelasin detail tuh di sini karena ini panjang banget nih kalau ngejelasin bisa berjam-jam nih. Gitu ya. Nanti nonton sendiri ya di YouTube-nya. Atau teman-teman bisa lihat di sini deh www.sb1m.live. Itu ada replay webinar-webinar kita yang ada Atsumo-nya gitu. Oke, ada yang nanya lagi nggak sampai sini? Mas, kalau contoh iklan yang dirangkum di Telegram itu link Telegramnya di mana? Ini ada di dalam klub ya, Mbak, atau nanti WA saya aja kalau misal ini. Kalau udah member, itu biasanya nanti ada informasinya, ada di klub. Kalau domain kalau domain gratis, emang ada ya domain gratis? Nggak usah deh, buang-buang waktu ya, gratis itu. Udah buang waktu, bahayanya juga ya orang tuh nggak percaya gitu. Kita jualan gorden berharap dari web gratis ini bisa income banyak. Orang yang mau beli itu juga, "Gila nih orang jualan keren sih, tapi kok pakai blognya gratis ya? Ini nipu apa gimana ya?" Takut disangka penipuan, teman-teman. Booster untuk YouTube apa aplikasinya? Booster untuk YouTube gimana maksudnya ya? Maksudnya nambahin follower gitu ya, nambahin subscriber ya? Kita sih tidak pernah ada. Saya tuh jarang banget pakai tools-tools yang nge-boost gini ya, karena pengalaman banyak ke-ban nih teman-teman. Kalau mau tahu sih dulu saya pakai ini @mifest ya. Ya, masih ada nggak ini orangnya? Ini @mifest nih Mas kalau mau, tapi siap-siap ke-ban ya. Ini dulu kerjaannya teman saya nih, tidak boleh disebutkan namanya ya. Jadi bisa nge-dislike orang kalau nggak suka. Bisa YouTube-nya di-dislike tuh banyak banget pakai @mifest ini teman-teman. Atau bisa nambahin, viewer bisa, tapi resiko ban banget deh nih. Tapi kalau mau tahu ya, Airplane tunggu ya, Airplane. Ini loh Mas, kalau misalnya teman-teman gila pengetahuannya Mas Berto tuh banyak banget gitu ya tentang dunia digital. Sebenarnya bukan saya tahu semua teman-teman, karena saya berada di dalam klub yang di mana orang nyeletuk sana sini, nyeletuk. Jadi pengetahuan kita jadi luas. Nah, itulah pentingnya teman-teman berada di dalam sebuah klub. Supaya kalau ada orang celetuk, "Kok lu jadi jago banget sih?" Ya karena kita berada di dalam sebuah klub yang isinya begitu ya. Ada update-update baru. Ini nih Mas, @mifest. Ini gimana maksudnya ya? Eh, kita lihat YouTube-nya aja ya. Nanti saya jelasin ya. Saya sudah nggak main ini sih. Jadi dia bisa nambahin coba @mifest. Keren sih ini. Ini ada yang bahas nih 3 tahun lalu ya. Jadi bisa nambahin subscriber loh, guys. Ini ada tutorial nih, teman. Tuh nanti kayak gini nih. Kita bisa beli by Facebook like, by jadi kalau misal teman-teman posting Facebook nggak pernah ada yang like gitu ya, nggak ada yang share. Nah ini bisa beli nih, tiba-tiba nanti Facebook kita yang nge-share banyak banget. Seru ya. Subscription. Dulu saya hampir pakai ini, saya pernah pakai tapi cuma sebentar karena ngelihat teman-teman saya pada ke-ban begitu ya. Lah untung udah langsung nggak jadi deh. Tapi kalau misalnya teman-teman pede ya, nggak bakal ke-ban ya pakai aja sih, gitu kali ya. AdWords ada lengkap banget ya. Jadi gini ya teman-teman, tutorial di SB1M itu tutorial-tutorial berdasarkan pengalaman member-membernya ya. Berdasarkan pengalaman saya. Jadi ada update, kalau update baru tuh biasanya di live webinar kan biasanya kita ada live-nya. Ini untuk AdWords itu, dan saya kan belajarnya juga dari luar negeri juga ya. Jadi apa yang saya dapat dari luar negeri kadang-kadang saya aplikasiin dulu ke bisnis saya, kalau ada yang cocok baru saya masukin. Ini contoh kalau udah masuk klub itu ya kayak gini teman-teman ya tutorialnya ya. Ada videonya, ada bergambarnya, dan ini panjang ya. Nih contoh cara iklan, sudah ada 4 klik, sudah 14.000 kayak gini nih. Detail ya, sampai dari basic sampai advance. Advance itu apa sih? Yang pakai MCC. Terus ini kita kasih tahu juga nih, susunan AdWords tuh seperti apa sih, kayak begini nih. Terus
Ada yang bagus itu namanya engagement nih, teman-teman. Yang engagement tuh teman-teman harus tahu. Ini dia. Bagaimana agar CTR tinggi? Bagaimana cara iklan murah? Ini nih. Berarti harus expected CTR-nya atau relevansinya, landing page-nya harus seperti apa. Nah, ini yang kita bahas nih, teman-teman nih. Gitu ya. Ini bagaimana quality score-nya bisa 5/10. Ini kita bahas ad strength-nya juga. Tuh kan ini kan waktu saya iklan Smart Detox pakai syarat bisa diterima AdWords, jual sebenarnya harus ada disclaimer di bawahnya. Disclaimer tuh hasil setiap orang berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh ini. Hasil setiap orang berbeda-beda gitu ya. Wih, panjang banget nih. Dan ini ada 900 tutorial, teman-teman. Nggak harus ditonton sih, tapi dipakai saat kita butuh. Misalnya, Mas aku mau pixel Facebook, gimana sih cara pasang pixel Facebook? Aku dari dulu nggak ngerti-ngerti nih gitu. Ya udah ketik aja pixel di sini ya. Teman-teman, ini gila sih. Apa yang tertulis di sini adalah apa yang sudah dipraktekkan di lapangan dulu gitu ya. Jadi bukan teori lah ya, udah dipraktekin di lapangan. Oke, kita lanjut ya. Apalagi nih teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Oke. Oh, caranya belajar dan konsultasi, ya nanti kalau udah di klub tuh nanti ada konsultasi, biasanya di startup ya. Atau yang konsultasi itu nanti ada hari khusus kita akan tambahkan deh. Nah, teman-teman ada satu lagi nih sebagai penutup ya. Ada satu lagi sebagai penutup di sini adalah ini nih. Untuk Instagram. Wah, Instagram tuh lagi happening banget nih. Teman-teman biar tahu ya basic-basicnya ya. Mas aku mau jualan gorden di Instagram, gimana caranya? Sama. Cari dulu hashtag kata kunci gorden. Siapa ranking 1, gambarnya seperti apa, jenis IG-nya apa, carousel kah, single image kah, perhatian komennya seperti apa, hashtag apa yang digunakan, dan lain-lain. Jadi ini kalau misalnya Instagram, teman-teman jual gorden, ketik aja di gini. Jual gorden. Oke, ada 58.000 ya, minimalis. Nah, ini ada hashtag-hashtagnya. Nah, teman-teman kan bisa kelihatan di sini siapa yang nomor 1. Udah diklik di sini. Oke, ini home decor Indonesia 1. Oke, ini gila nih pasti kalau ranking 1 berarti dia bagus. Nah, pelajari ininya ya teman-teman ya. Ininya dipelajari nih. Highlight-nya, Insta story-nya. Tonton terus Insta story-nya dia. Dia posting apa ya? Oh, dia posting testimoni terus. Terus pelajari apa namanya? Bio-nya. Menyediakan berbagai macam gorden. Udah ikutin aja. Kami terpercaya menyediakan berbagai gorden. Ada wallpaper dinding. Kalau perlu nih dibalik nih wallpaper dindingnya di bawah. Gordennya pakai YN gitu. Hubungi WA gitu ya. Nah, ini link klik to WA. Oke, pelajari satu-satu nih. Cara penulisannya, hashtagnya dia. Saya nggak ngajarin tinggal copy paste ya. Tapi saya biasanya ngumpulin dari berbagai apa namanya? Ini contoh ya. Saya nggak ngajarin copy paste ya. Tapi saya biasa ngambil segini nih, copy. Terus dari postingan yang lain, bukan dari dia ya. Atau dari yang ini, ambil lagi hashtagnya. Yang mana gitu ya. Terus kumpulin di dalam sini nih. Kalau saya ngumpulin di dalam ini. Apa sih notes ya? Saya pakai notes nih, teman-teman kalau lihat di atas ya. Itu ada hashtag ya, ada hashtagnya Bulup tuh. Ada hashtag. Oke, jadi kayak gitu dikumpulin aja gitu ya teman-teman ya. Nah, yang paling penting itu adalah ini nih, bio sama lihat ya. Nah, kayak gini aja teman-teman. Terus teman-teman mau jualan apa? Ada yang mau contoh nggak? Mau buat contoh nggak? Slide di Canva-nya nggak bisa, Mbak. Maaf. Terus udah, terus cari followernya gimana? Kalau kuliner ya, kuliner Indonesia. Berat banget ya. Terus kalau misalnya contoh nih, bakso Kemon deh. Bakso Kemon yang keren sih. Kemon. Yeah. Ini dulu saya yang pegang, Bapak Ibu, sekarang udah. Yang pegang lebih jago. Oke, pelajari deh. Influencernya siapa aja gitu. Wah, cara. Kalau kuliner tuh biasanya kayak gini. Tuh, terus dia ada gaya-gaya yang kayak gini nih teman-teman tuh. New normal gitu ya. Bla bla bla. Terus dia pakai influencernya siapa aja sih? Kalau pengen cepat, ini followernya berapa ya? 47.000. Ini saya tahu gue deh. Tahu gue tuh cepet banget ya followernya ya. Beberapa bulan lalu baru baru 8.000 ya, sekarang udah 20.000 nih followernya teman-teman.
Nah, kok bisa begitu? Karena saya banyak menggunakan mikro influencer, teman-teman. Nah, ini kayak gini nih, mikro influencer nih, teman-teman. Ini bukan ini mikro influencer ya? Mana ya? Mikro. Nah, ini kayak gini nih. Ada mikro influencer yang bayarnya nggak terlalu mahal, tapi dia jadi gini, teman-teman. Kalau misalnya contoh kayak Anya Geraldine kalau nggak salah 200 juta ya untuk tampil ya. Bakso Kemon pernah pakai tuh Anya Geraldine kalau nggak salah ya, nanti cek ya. Mary Riana berapa ya? 50 sampai 100 kalau nggak salah ya. Nah, bayangin ya. Saya nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman gila mahal banget ya 200 juta. Mendingan saya punya dana 50 juta tapi dibagi ke 100 influencer yang punya followernya 50.000 semua. Wah, itu juga mantep juga ya, teman-teman. Jadi lebih kesebarnya lebih banyak sih. Gitu ya. Kayak sini kan ini kan nggak terlalu terkenal ya, tapi dia followernya lumayan banyak, teman-teman, gitu ya. Ini pakai ini dapatnya di mana sih? Nah, bisa gini aja ya. Biasa ya. Apa-apa tanya Google ya. Google jasa atau gini aja mikro influencer Indonesia Instagram. Itu ya, teman-teman ya. Uh, ini malah udah ada web-webnya yang jualan ya. Nah, nanti cari ya, teman-teman ya. Kalau saya rekomen ini Sociabuzz nih bagus ya, sociabuzz.com ini ininya bagus ya. Teman-teman bisa cari micro influencer dari sini tuh. Klik yang followernya 10 sampai 100.000. Ini cara mempercepat kita naikin follower ya. Kalau YouTube cari food vlogger, Mas, atau vlogger ya. Jadi dia merekomendasikan gini gitu. Nah, ini kan ada keren ya. Ini 18.000 followernya. Ini ada harga-harganya nih, teman-teman. Coba kalau kita endorse, nanya dulu nanti dibalas ya. Nanti ada yang paketan lagi ya. Misalnya 3 juta dapat 3 micro influencer. Oke, kalau teman-teman mau bener-bener nambah follower yang bagus itu pakai micro influencer yang cepet lah daripada kan sekarang ada yang organik tuh bagus juga, penting ya pakai carousel dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman tipe orang yang nggak sabaran kayak gua, gua ini orang nggak sabaran banget bikin artikel tiap hari kelamaan, mending gua iklan atau pakai influencer aja sekalian gitu biar woot gitu ya. Oke. Tapi kalau nggak ada dana yang nggak cukup ya ini aja ya, teman-teman, apa namanya, organik aja ya. Saya jual produk multi level, satu merek bermacam niche langsung di website. Oh, Mas pakai ini LBO, jual smart detox di Bogor. Pakai LBO nih kayak gini nih, teman-teman. Jual smart detox di Bogor. Nah, tuh. Jual smart detox di Aceh. Jadi bikin website terus bikin kayak gini, Mas, jual produknya nanya apa gitu ya. Di Aceh, di Bandung, di mana gitu ya. Nah, nanti bikin website kayak gini yang isinya kita kayak ngincer semua daerah pakai website gitu. Gitu ya. Coba trainer FBH. Wih, siap. Ada apa ini, Mas Budi? Trainer FBH. Wih, kita bantu cek ya. Ada Om Budi di sini. Oh, Mas Anton, bukan Om Budi. Gimana nih, Mas Budi? Mau ngasih tahu maksudnya Instagram Mas Budi ada di sini. Taunya malah Mas Anton ini di atas. Kayaknya harus kerja keras lagi nih buat ngalahin Mas Anton. Aduh, jasa sabun. Frozen food, kalau frozen food cari itu, Mas, apa namanya, distributor ya. Bikin website. Ini untuk dicontohin apa gitu. Jadi gini nih, kalau frozen food tuh sebenarnya cari distributor, Mas. Cari reseller ya. Reseller frozen food di Jakarta. Jadi Bapak kalau yang jualan frozen foodnya, Bapak cari partner ya. Dibuka distributor frozen food, ayam, distributor di Aceh, di Bandung, di mana kayak gitu. Bikinnya kayak gitu. Jasa sablon ini sama kayak konveksi. Kalau jasa sablon tuh sama kayak konveksi ya. Keywordtool.io deh. Keywordtool.io. Keywordtool.io.
Jasa sablon. Nah, Mas bikin kayak gini, Mas. Holy Print, sup. Namanya Holy Print, Mas. Wah, bagus banget namanya. Wah, surga, nama surga. Jasa sablon kaos. Berarti Mas bikin gini, jasa sablon kaos di Bandung, jasa sablon kaos di Aceh, jasa sablon kaos di kalau Mas Agustri itu mainnya ini industri. Jasa konveksi seragam kantoran di Jababeka di Pulau Gadung. Nah, jadi yang paling penting tuh Mas berarti incer ini dulu nih. Ya ini entah bisa di YouTube-nya, bisa hashtag jadi Instagram. Keyword Tool ini keren banget loh. Ini bisa ada Instagramnya juga loh. Kalau diklik Instagram jadi hashtag loh. Tuh, jasa sablon Mogiri, Indramayu. Nah ini Mas, hajar ini nih Mas, jasa sablon event. Jadi incer hashtag-hashtag ini, terus bikin artikelnya gitu. Bikin postingan, postingan apa namanya? Postingan IG-nya. Mas, aku bikin postingan seperti apa? Balik lagi. Seperti apa? Nyontek yo. Gila Bapak Ibu, gue dari dulu nggak pernah ada otak tuh yang mikir sendiri ya, apa-apa memodel ya, sorry bukan nyontek. Kalau nyontek kan ngopi paste plek ya. Gini aja tuh, jasa sablon satuan. Nah, ini saya belajar dari Niko, kalau misalnya kayak gini, kita perhatiin Mas, kalau saya mau bikin hashtagnya jasa sablon satuan ini, saya lihat dulu nih. Di sini rata-rata gambarnya apa ya? Oh, gambarnya orang. Berarti kita ngikutin gambar orang atau gambar sablon begini. Jangan kita coba bikin video gitu ya. Karena ini kata Om Niko ya, Niko Julius ya. Karena nggak tahu ya, kalau semuanya ini Instagram menempatkan yang ranking-ranking satu adalah gambar, bukan video, bukan karusel gitu ya. Ya udah kita ikutin berarti bikin hashtag ini tapi bentuknya gambar. Lain hanya dengan kuliner kan. Kalau kuliner Jakarta itu biasa rata-rata video. Berarti nah nih banyak video kan. Nah, berarti kita bikinnya ngikutin ini. Berarti waktu kita bikin konten Instagramnya kuliner Indonesia, berarti bikinnya gambarnya adalah video karena kebanyakan video atau ya gambar ini masih masuk ya. Pokoknya jiplak deh, maksudnya memodel lah yang udah ada. Jangan coba-coba bikin karusel di sini ya, karena nanti Instagram nggak akan masukin karusel. Karena perhatiin aja di sini nggak ada karusel nih, karusel tuh yang slap gitu ya. Gila ya teman-teman ya, ternyata untuk sukses itu coba lihat Instagram ini ya, instagram.com/ jangan lupa ya follow ini kita punya ya, SBSTM Official Club. Ini banyak cerita-cerita juga ya, seru ya. Nah ini teman-teman dari Harv Eker ini ya. Ini buku keren banget sumpah. Jadi intinya adalah kesuksesan merupakan keterampilan yang bisa dipelajari. Ini keren banget. Jadi kesuksesan itu kita bisa pelajari. Orang-orang sukses kita bisa pelajari karena dia meninggalkan jejak di YouTube, di Instagram. Nah, kita tinggal ngikut aja gitu ya. Studio Tari Jakarta jadi panjang banget ya. Dan studio tari ya udah Mas. Kalau studio tari sih menurutku sih lebih ke YouTube ya. Jadi kita mau melihatkan suasana YouTube-nya ya. Suasana sanggar tarinya dan lain-lain sehingga orang bisa situ tinggal nanti kata kuncinya aja. Gimana caranya Mas bikin YouTube-nya? Udah tahu dong ya. Ketik aja yang ada di kepala kita aja. Ini apa sih barangnya? Studio tari. Udah ya. Hidup ini mudah. Kitanya yang bikin susah, teman-teman. Tahu nggak apa yang membuat kita nggak kaya? Satu, semuanya sebenarnya mudah. Kitanya nggak ngapa-ngapain itu. Gila ya. Makanya sering ada komen tuh. Mas, emang kalau ngeliat SB1 Mas Berto ini kayak gampang banget. Tapi kok pas mau action gue susah ya, nggak ngapa-ngapain. Nah, makanya teman-teman jangan pilih produk kebanyakan, pilih 1-2 dulu gitu ya. Karena kalau 1-2 kita ngerjainnya juga kalau kebanyakan tuh jadi kita stres sendiri loh. Gila yang ini belum kerjain, yang itu belum kerjain, yang ini belum kerjain, banyak banget yang harus gua kerjain. Ah udah mending nonton YouTube aja lah gitu. Ini Mas, studio tari. Nah, ikut ini nih Wisnu Yogurt, Cepong Banjaran. Oke. Tuh. Wah, ini kayaknya masih belum ada yang wah, Mas bisa ngalahin nih. Terus sekolah dance bisa tuh, Mas. Guru tari. Nah, bisa gini Mas, guru tari datang ke rumah gitu ya. Pasti rata-rata dia kayak bentuknya edukasi Mas, kayak SB1 kayak gini ya. Kan kita kan jual klub ya, jual klub SB1 itu artinya kamu kalau masuk klub nanti kita ajarin lah caranya gimana menghasilkan income dari online.
Misalnya klub gym, kamu aku ajarin caranya nanti jadi six pack. Nah, berarti Mas kalau guru tari, Mas edukasi dulu, ini cara nari yang bener gini-gini ya. Nanti kalau kamu mau detail atau kita ada guru mau datang ke rumah, bisa hubungi WA saya. Ini sebenarnya bisa gini Mas, bisa judulnya guru tari datang ke rumah, hubungi WA wah bla 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 gitu. Wah itu coba deh, cakep deh. Nanti orang bisa nelpon gitu. Oke, nampaknya sudah selesai ya. Iya, pokoknya intinya memodel. Ketik aja di Google siapa yang ranking 1, siapa yang Instagram ranking 1, kita perhatiin semuanya, kita jangan contek plek ya, tapi kita pelajari alurnya dan lain-lain, benang merah seperti apa, itu yang kita buat brutal. Dan tadi ilmunya Mas Putut keren, brutal YouTube-nya. Jual, 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 jual. Wah, keren ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Aduh, tak berasa ya. Sudah makin siang. Saatnya tidur. Terima kasih Holy Print, terima kasih Mas Edmund, Stephen, Mas Karsaguna. Waduh ini belum dijawab ya. Palet kayu sama Mas tadi ya, tinggal itu aja ya, cari YouTube yang ranking 1 dengan ketik kata kunci aja palet. Jual palet kayu di Instagram hashtagnya palet kayu. Di website jual palet kayu, udah ketik aja. Nanti siapa yang ranking 1 tuh yang Mas yang pelajari, ikutin kayak gitu. IG Basecampnya pengantin Jawa. Wah, Mas Putut, thank you nih inspirasinya. Saya belum nanya nih tekniknya Mas Putut seperti apa, tapi saya bisa bongkar rahasia Mas Putut paling nggak sebagian ya. Dengan apa? Ya gampang, tinggal ngeliat aja YouTube-nya, Instagram-nya, dan lain-lain. Dan kita bisa tebak tadi kan, bener kan Beskap Putut gitu ya. Ketika kata kunci jual Beskap aja, Beskap Putut. Mas Putut, thanks a lot Mas. Semuanya terima kasih banyak ya. Semoga pandemi selesai. Yang sekarang lagi susah, tetap gembira, tersenyum. Karena nanti aura positif, Tuhan senang sama kita, kita dikasih hadiah. Jangan murung terus, jangan sedih mulu ya. Kalau sedih mulu, marah-marah mulu, Tuhannya juga sedih mau ngasih duitnya ke kita gitu. Jadi please, ayo kita gembira supaya Tuhan kasih rezekinya juga senang gitu. Tuhan tuh nggak senang orang yang sedih melulu ya, orang yang ngeluh melulu gitu ya. Semangat ya. Assalamualaikum.